Ini saya lewatkan terapinya sekarang, yang penting. Nah, terapinya itu antibiotiknya adalah kelompok makrolida atau macrolide yang kita gunakan. Sebentar ya, saya telepon emergency. Halo, ya saya lanjutkan ya. Jadi antibiotiknya itu makrolida, eritromisin, klaritromisin, azitromisin. Yang perlu diingat batasan usia. Milih antibiotik yang mana. Jadi gini aja. Kalian harus ingat, ketemu pertusis, maka antibiotiknya pilihannya adalah azitromisin atau eritromisin. Itu saja. Klaritromisin terlalu mahal untuk masyarakat kita. Jadi kapan dipakai azitromisin, kapan pakai eritromisin? Kita lihat usianya. Kalau usianya di bawah 6 bulan, atau di bawah 5 bulan, pakai azitromisin. Kalau di atas 5 bulan, pakai eritromisin. Kenapa? Karena eritromisin itu dikaitkan efek sampingnya hypertrophic pyloric stenosis. Jadi jangan dipakai eritromisin pada usia 5 bulan ke bawah. Jadi pakai azitromisin. Jadi kalau dipakai eritromisin bahayanya apa, Dok? Itu tadi, kalau dipakai eritromisin bisa terjadi hypertrophic pyloric stenosis. Jadi pylorusnya stenosis. Akibatnya bayinya kasih minum, muntah. Kasih minum, muntah. Karena pylorusnya, bagian bawah lambung itu akan kaku, stenosis. Nggak bisa susunya ngalir ke usus. Sumbat dia, numpuk dia di lambung. Makanya dia nanti muntah ujung-ujungnya. Jadi ingat, kalau pertusis maka pilihannya azitromisin atau eritromisin. Lihat usianya. Kemudian dosisnya juga harus dilihat. Selain dosisnya apalagi lama pengobatan. Kalau eritromisin 14 hari. Kalau azitromisin 5 hari. Ya, jangan lupa tuh. Jangan pula kebalik. Azitromisin 14 hari, eritromisin 5 hari. Terbalik. Eritromisin 14 hari, azitromisin 5 hari. Oke, dok, di puskesmas saya nggak ada eritromisin, nggak ada azitromisin. Maka bisa digunakan cotrimoxazole. Cotrimoxazole itu fixed dose combination. Jadi satu obat tapi isinya dua zat aktif. Trimethoprim sama sulfamethoxazole. Yang dihitung dosisnya salah satu saja. Apakah mau trimethoprimnya atau sulfamethoxazole-nya? Di sini dikasih dua-duanya. Kalau mau hitung dosis trimethoprimnya 4 mg per kilo per hari. Kalau mau hitung sulfamethoxazole-nya 40 mg per kilo per hari. Oke, itu selama 14 hari. Jadi ingat, kalau eritro 14 hari, azitro 5 hari, cotrimoxazole 14 hari. Oke, udah dok, udah diobati. Orang tuanya nanya, jadi gimana ya dok, kira-kira anak saya ini karena sakitnya. Kita bilang, kondisinya bisa berat kalau Bu, ini karena dia belum pernah imunisasi, kemudian sel darah putihnya juga tinggi di atas 55.000. Ada pula dia kena radang paru sekarang nih. Terus usianya juga di bawah 2 bulan. Maka ini bisa berat, Bu. Tapi kita tetap berusaha. Tapi memang kondisinya lebih berat dibanding yang lain. Karena poor outcome. Jadi resiko kematiannya akan lebih tinggi pada kalau seperti ini kondisinya. Usaha pencegahan sudah ya dengan vaksin tadi. Nah, ini kukuning vaccination strategy. Maksudnya begini, kukuning. Kukun tahu ya, kukun itu kepompong. Jadi kalau kepompong itu tujuannya melindungi yang di dalam. Jadi kalaupun ada di populasi kita orang-orang yang tidak atau anak-anak yang tidak bisa diimunisasi karena kondisinya, misalnya apa ya yang tidak bisa diimunisasi, ada gangguan imun yang berat,
yang tidak memungkinkan dia untuk divaksinasi, maka diharapkan orang-orang di sekelilingnya itu terimunisasi. Jadi orang-orang di sekelilingnya itu bertindak sebagai kepompong. Tapi nyatanya di masyarakat kita banyak yang bolong-bolong, lebih banyak yang nggak mau imunisasi. Cemana mau kuning imunisasi, ya kan? Kalau misalnya gini, di populasi kita ada satu orang anak yang karena kondisinya tidak memungkinkan imunisasi, eh, misalnya dia sedang leukemia berat, terapi steroid berat, dosis besar gitu ya. Nah, kalau orang-orang sekitarnya itu terimunisasi, dia aman sebetulnya. Tapi bayangin kalau orang-orang sekitarnya juga nggak imunisasi, dia kan vulnerable jadinya. Oke, paham ya. Jadi pesan saya untuk kalian nanti dokter umum tetap harus mengkampanyekan imunisasi. Memang yang kita hadapin itu akan berat, kelompok anti vaksin. Jadi nanti kalau mau lebih advance, ikut workshop vaksinasi. Di situ biasanya ada uh, tip and trick menghadapi kelompok anti vaksin. Jadi biasanya jangan ikut berdebat, tapi kita memberikan bukti-bukti, contoh-contoh gitu ya, yang bisa memperkuat argumen kita. Oke, saya rasa itu saja tentang pertussis. Waduh, oh tentang MAMS ya, satu lagi kasihkan cerita pertussis. MAMS. MAMS ini singkat sebetulnya. MAMS itu penyebabnya virus. Nama lainnya gondong. Jadi ditandai dengan MAMS itu adalah infeksi kelenjar ludah. Kelenjar ludah yang paling sering diserang adalah parotis. Nanti buka buku anatomi, letak kelenjar parotis itu di mana. Jadi kelenjar parotis itu dia di atas musculus masseter. Musculus masseter itu otot untuk mengunyah kan? Yang belajar anatomi. Jadi letaknya di pipi kan, bukan di leher. Jadi sering nanti bengkaknya di leher, dokternya diagnosisnya MAMS. Mestinya kan dia bengkaknya di pipi, di depan telinga, dan di atas angulus mandibula. Nah, makanya bengkaknya di situ. Dan kalau buka mulut atau ngunyah sakit. Karena masseternya berkontraksi kan. Jadi sakit dia. Bisa sebelah, bisa dua-dua. Atau awalnya sebelah saja, kemudian menjadi bilateral, kanan-kiri. Penularannya melalui droplet. Jadi ingat, virus MAMS itu bersifat trofisme ke kelenjar. Nah, kan kena kelenjar ludah, parotitis epidemika. Selain kelenjar parotis, yang bisa kena juga kelenjar ludah di sublingual dan submandibula. Jadi benjolannya bisa di bawah juga, di bawah lingual, di bawah lidah. Jadi di bawah dagu bengkaknya bisa. Ya, jadi bengkaknya bisa di situ. Kemudian kalau pasien kamu nanti, pasien kalian nanti laki-laki yang mendekati usia puber atau puber, kalian lihat MAMS, jangan lupa nanya, ada nggak nyeri di daerah zakar atau daerah testisnya? Karena kalau pada laki-laki kena MAMS, komplikasinya bisa timbul orkitis. Orkitis itu radang testis. Jadi jangan lupa menanyakannya. Kalau pada perempuan kena MAMS usia puber, resiko untuk menjadi oovoritis radang ovarium. Kan kalian belajar anatomi dan perkembangan organ seks ya. Testis itu pada perempuan identik dengan ovarium. Cuma bedanya kalau testis dia letaknya turun ke bawah, kalau ovarium tinggal tetap di intra abdomen atau pelvis ya. Jadi itu. Jadi kalau ketemu pasien MAMS, remaja atau puber, jangan lupa nanyain. Kalau laki-laki buah pelirnya sakit ya, bengkak enggak? Kalau bisa pemeriksaan fisik. Tapi harus ada saksi ya. Nanti jangan ada tuduhan sexual harassment. Gitu. Jadi ada saksi perawat atau keluarganya. Nah kalau perempuan itu nyeri perut.
karena ovoritis. Sakit perut, sakit kali dia. Dan ovoritis dia karena mumps-nya. Terus organ apa lagi yang bisa terlibat? Pankreatitis. Nah, jadi kalau pankreatitis, kalian tahu fungsi kelenjar pankreas itu menghasilkan apa coba? Insulin. Insulin. Betul, insulin. Jadi kalau pasien mumps kena pankreatitis, risiko menjadi diabetes mellitus. Karena sel beta pankreasnya rusak. Jadi salah satu komplikasinya bisa dia diabetes mellitus. Nah, penularannya juga sama droplet, walaupun bisa melalui kontak langsung dengan ludah dan cairan tubuh yang lain, tapi utamanya droplet. Kemudian mams itu sakitnya itu 1 sampai 6 hari waktu kelenjar parotisnya bengkak karena kapsulnya kan teregang. Tapi gitu mencapai usia ukuran maksimum dia nggak akan sakit, terus mengecil. Jadi mungkin butuh waktu seminggu atau lebih untuk resolusinya. Jadi proses membesarnya itu yang sakit. Nah, bagaimana dok dengan diagnosisnya? Nah, diagnosisnya sama. Diagnosisnya diagnosis klinis. Terapinya terapi antivirus tidak. Dia terapinya hanya simptomatik dan suportif. Jadi efek samping, sorry, komplik, loh, salah. Ini kalau yang diagnosis ini tidak di clinical practice ya. Ini hanya nice to know. Kalau mau misalnya penelitian segala macam silahkan dilakukan, tapi tidak di daily practice. Dia totally klinis diagnosisnya. DD-nya ini salah satunya bisa batu, nomor 4 itu kalkulus. Jadi batu yang menyumbat saluran kelenjar ludah. Kemudian bisa juga supuratif parotitis nomor 2 itu penyebabnya karena Staphylococcus. Karena parotitis biasanya ada kelainan imun ya. Nah, komplikasinya bisa tuli, meningoencephalitis, bisa diabetes mellitus, bisa artritis dan lain-lain. Jadi pengobatannya hanya simptomatik dan suportif. Nah, pencegahannya ada vaksinnya. Vaksinnya tapi hanya di sektor swasta. Di pemerintah kita belum masuk program imunisasi nasional. Ya, jadi kalau silakan kalau mau ada keluarganya yang mau divaksin, kita di Indonesia ada, tapi nggak ada di. Jangan pula nanti pergi ke posyandu nuntut. Keponakan saya kok nggak diimunisasi gondongan ya gitu. Nggak ada, yang dia ada di sektor swasta. Jadi biasanya ke rumah sakit swasta ya, ke atau spesialis anak atau dokter umum yang melakukan pelayanan vaksinasi. Ada dua ada dua jenis vaksin, MMR2 atau Trimovax atau ada yang MMRV. Jadi kalau yang MMRV ini measles, mumps, rubella dan varicella. Saya rasa itu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, dua penyakit ini sebetulnya diagnosisnya klinis, tapi kita harus bisa mengenali. Pertusis itu sebetulnya khasnya kan batuk ya, ada whoop, kok yang susah dikenali itu kok bayi. Jadi kalau bayi batuk panjang, ada apnu, nah itu dia. Kalau mams itu gondongan, pembengkakan di pipi, dia bisanya sakit waktu mengunyah, buka mulut, atau sakitnya itu bertambah kalau disuruh makan minum yang asam. Coba suruh bukan kurang asam ya, maksudnya dikasih yang sour gitu. Seperti apa tuh? Lemon. Dia akan karena yang asam baik makanan minuman akan merangsang produksi saliva. Itu akan menimbulkan rasa sakit. Jadi diagnostik juga kalau misalnya kalau misalnya makan minum yang asam tambah sakit nggak? Iya katanya. Jadi kemungkinan besar adalah parotitis. Oke, Darel dan kawan-kawan, saya rasa itu saja dari saya ya. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan, karena sebetulnya saya ada panggilan emergensi. Kalau ada pertanyaan, silahkan WA ke Darel. Nanti Darel bisa WA saya. Ya, nanti saya jawab saja via WA. Oke? Ah, oh, kita butuh barbuk nggak ya, Darel? Maaf dokter, baru
Foto maksud saya, Oh, foto. foto. Perlu dokter, tapi sudah saya foto tadi dokter. Oh, oke, siap. Ya udah. Nanti absensi Daryl, WA kan aja ke saya linknya, saya nggak sempat buka soalnya yang di chat itu. Oh, baik dokter. Oke. Oke, saya izin live ya. Terima kasih banyak dokter. Assalamualaikum, selamat siang semua. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih Oke, dokter. ya. Ya.